saya Novika Linda Kusumawati, NIM 858179801, HUM IPA Modul 1, Ciri-ciri makhluk hidup, dengan kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Pertama yaitu tanaman jeruk dengan ulat, di mana ulat diuntungkan dengan mendapatkan makanan, namun jeruk nipis dirugikan karena daunnya dimakan. Contoh yang kedua yaitu tanaman tumbuh di tembok, karena dengan adanya tumbuhan atau lumut yang menempel pada dinding bisa menyebabkan dinding keropos maupun rusak. Contoh yang ketiga yaitu nyamuk dan manusia, di mana nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh yang keempat yaitu kutu rambut dan manusia, di mana kutu rambut diuntungkan karena mendapat makanan dari darah manusia, tetapi manusia dirugikan karena merasa tidak nyaman akibat rasa gatal dan sakit yang ditimbulkan oleh kutu rambut. Contoh yang kelima yaitu benalu dan tanaman pohon mangga, di mana benalu yang hidup di pohon mangga akan mendapatkan makanan dan perlindungan dari pohon tersebut, sedangkan pohon mangga akan dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Contoh yang pertama, tanaman tanduk rusa yang menempel pada pohon kelapa, di mana tumbuhan tanduk rusa dapat memperoleh cahaya matahari, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan dengan adanya tumbuhan tanduk rusa yang menempel. Contoh yang kedua yaitu tanaman anggrek dan pohon mangga, di mana tanaman anggrek akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh dan mendapatkan sinar matahari, sedangkan untuk pohon mangga tidak dirugikan sama sekali atas kehadiran tanaman anggrek. Contoh yang ketiga yaitu pohon pisang dengan tanaman liar, di mana pohon pisang tidak dirugikan oleh tanaman liar, tetapi tanaman liar sangat diuntungkan untuk tempat dan menjalarnya tanaman tersebut. Contoh yang keempat yaitu daun sirih dengan inangnya, di mana tumbuhan sirih mendapat keuntungan dengan sinar matahari, sementara bagi tumbuhan inangnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh yang kelima yaitu tanaman cabai dengan kepompong, di mana keuntungan kepompong mendapat tempat tinggal di tanaman cabai, sedangkan tanaman cabai tidak dirugikan karena kepompong menumpang tempat tinggalnya. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Contoh yang pertama yaitu tumbuhan dengan manusia, di mana manusia melakukan respirasi dan menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dan uap air, maka tumbuhan akan memanfaatkan hasil respirasi tersebut sebagai bahan fotosintesis. Contoh yang kedua yaitu lumut dan pohon, di mana jamur mendapatkan nutrisi dari cyanobacteria yang dapat melakukan fotosintesis, juga cyanobacteria yang mendapatkan mineral dan jamur. Contoh yang ketiga yaitu ikan dan tanaman air, di mana tumbuhan menghasilkan zat yang dibutuhkan oleh ikan yaitu oksigen, sedangkan ikan menghasilkan karbon dioksida untuk tumbuhan air. Contoh yang keempat yaitu pohon mangga dan semut ranggang, di mana suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Semut ranggang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Contoh yang kelima yaitu kutu putih dengan semut pada tanaman, di mana hubungan yang saling menguntungkan. Semut melindungi kutu putih dari serangan musuh alaminya, dari cuaca yang buruk, serta membantu dalam pencernaan atau penyebaran kutu putih.